Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan meminta sejumlah rumah sakit untuk menambah kapasitas tempat tidur untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru. Saat ini sejumlah rumah sakit melaporkan tingkat keterpakaian tempat tidur sudah menembus kisaran 80%. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menekan laju pertambahan kasus positif COVID-19? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Yang pertama, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Kumaydi. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak. Dan juga co-founder Kawal COVID-19, Elina Ciptadi. Mbak Elina, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Dan kami juga berupaya untuk mengundang perwakilan dari Kementerian Kesehatan, tapi tampaknya tidak bisa hadir dalam diskusi kita malam hari ini. Saya ke Dr. Adib terlebih dahulu. Dok, sejumlah rumah sakit sudah melaporkan cukup kewalahan. Angka bor sudah melebihi 80%. Perkembangannya seperti apa faktanya di lapangan, Dok? Ya, jadi memang itu kondisi yang sudah bisa kita prediksi. Artinya dari bulan November saya sudah pernah sampaikan dalam beberapa diskusi dan di media bahwa potensi kenaikan lonjakan kasus yang kemudian berdampak pada angka hospitality atau perawatan dan okupasi rate itu akan terjadi pada bulan Desember dan Januari. Dan ini sebuah kondisi yang memang harus diantisipasi, dan kalau sekarang sudah terjadi maka harus ada upaya-upaya yang kemudian dilakukan yang oleh rumah sakit tentunya, karena kita bicara sekarang angka perawatan. Dampak yang terjadi tentunya nanti adalah bagaimana tetap menjaga mutu pelayanan dengan kapasitas yang memang tersedia, dan tentunya kita bicara juga tentang SDM yang juga bisa terfasilitasi untuk ada di dalam satu fasilitas kesehatan tersebut. Trennya dalam beberapa hari terakhir ini apakah memang terus meningkat? Bahkan ada yang mencapai angka lebih dari 90%? Ada yang melaporkan seperti itu, Dok? Ya, jadi memang kalau kita bicara laporan yang di lapangan, karena kalau laporan di dalam laporan-laporan kita meeting, memang sekitar kisaran 70%. Tapi sebenarnya di atas 90% itu sudah dilaporkan pada beberapa wilayah sejak 2 minggu yang lalu. Artinya ini sebuah kondisi yang memang terjadi, dan potensi ini bukan tidak mungkin akan semakin naik, apalagi nanti pasca long weekend, seperti halnya yang terjadi pada bulan Agustus dan bulan November pasca long weekend juga. Jadi ini satu kondisi yang harus segera diantisipasi dari sekarang. Baik, tadi sempat menyinggung masalah tenaga kesehatan. Kita lihat dulu bagaimana statement dari Menteri Kesehatan yang baru, Budi Gunadi Sadikin, mengenai kondisi tenaga kesehatan saat ini. Yang kritikal bukan ruangannya ternyata, tapi perawatnya. Jadi tadi saya sudah bicara sama Pak Wamen yang benar-benar dokter, bagaimana caranya kita bisa segera mengalokasikan tambahan perawat, karena jumlah dokternya cukup, jumlah alat kesehatannya cukup, jumlah dokternya cukup, ruangannya juga ada, bisa nambah sampai 100, tapi kita butuh perawatnya. Saya tanya ke Dr. Adib, ruangannya cukup, jumlah dokter cukup, yang bermasalah hanya di level perawat saja, apakah benar, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang kapasitas, ya, jadi kapasitas itu bisa ditambah. Dalam artian rumah sakit secara gedung memang mudah ditambah. Jadi mau menambah bed itu mudah, tapi yang perlu dipikirkan itu adalah SDM-nya. Artinya kalau kita bicara SDM memang kita sangat terbantu dengan jumlah perawat. Sehingga kalau jumlah perawatnya itu kurang, itu menjadi satu masalah. Karena koordinasi di lapangan itu yang menjadi garda terdepan di dalam pelayanan COVID itu adalah teman-teman dari perawat, dan kemudian kita supervisi dari dokternya. Jadi secara perhitungan memang kebutuhan perawat itu menjadi satu hal yang harus dipenuhi. Tapi kita tahu bahwa kalau kita bicara secara jumlah, secara kuantitas, dan kemudian kita lihat dari produksi dari perawat itu sebenarnya sudah cukup banyak. Tetapi bagaimana kita membutuhkan perawat yang terlatih. Jadi terlatih di dalam penanganan HCU, terlatih dalam penanganan ICU, yang itu butuh training-training yang tepat gitu. Nah, ini yang harus segera ditindaklanjuti. Termasuk sama juga dengan kondisi yang terjadi di dokter juga. Di para dokter juga kalau kita bicara produksi dokter cukup banyak. Tapi kemudian produksi dokter yang untuk mensupport pasukan dalam artian teman-teman penyakit dalam, spesialis paru, anestesi, maka dibutuhkan
teman-teman dari dokter umum yang sudah terlatih. Nah ini pun juga di kami juga kita kejar supaya teman-teman dokter umum itu diberikan pelatihan-pelatihan khusus sehingga mempunyai kewenangan yang bisa membantu untuk kemudian dalam level yang mungkin basic atau intermediate untuk membantu teman-teman dari penyakit dalam, anestesi, ataupun dari spesialis paru itu sendiri gitu. Baik, tadi Dr. Adi mengatakan akan kita kejar, tapi di sisi lain jumlah kasus positif COVID-19 juga angkanya melesat cukup signifikan, cukup tinggi, apalagi setelah masa libur Natal nanti, kemungkinan di bulan Januari peningkatan bisa 20 hingga 30%. Apakah cukup waktu untuk meningkatkan kapasitas ini, baik dari sisi SDM ataupun dari sisi kapasitas rumah sakit? Ya kalau saya bicara sekarang dengan kondisi sekarang, tentunya kita sekarang berbicara dengan waktu. Jadi ini yang menjadi satu kondisional. Jadi mengaktifkan relawan, tapi itu pun berarti juga relawan yang harus terlatih. Ini menjadi satu kondisi yang penting gitu. Karena ini kita bicara bukan hanya untuk di bulan Desember Januari saja, tapi kita bicara di dalam perjalanan panjang dari pandemi COVID ini yang mungkin masih sampai 1 tahun ke depan. Sehingga ini perlu ada langkah-langkah usaha percepatan di dalam peningkatan kualitas SDM ini. Terlepas dari itu tentunya kita tahu bahwa yang perlu diperhitungkan ini yang saya kira perlu diperhatikan juga kondisi yang ada di lapangan juga, bahwa dengan naiknya lonjakan kasus sejak dari bulan November dan kemudian sekarang di Desember, ini juga mempengaruhi kondisi mental dari para teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini yang juga harus perlu diperhatikan sehingga kita tidak sekedar memberikan suatu beban pekerjaan saja, tapi kita juga harus memperhitungkan bahwa perlindungan dan keselamatan salah satunya adalah menjaga ketahanan mental ini menjadi penting untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena sebagai garda terdepan, saya memahami bagaimana kondisi para tenaga medis kita. Saya ke Mbak Elina. Mbak Elina, baru saja bertemu teman-teman dari masyarakat sipil, termasuk diantaranya kawal COVID-19 dengan Menteri baru beberapa waktu yang lalu. Apa saja Pak? Apa saja Mbak isi pertemuan saat itu? Jadi pertemuan kami itu, jadi ini yang kami sampaikan kepada Pak Budi Gunadi sebagai Menkes yang baru itu sebenarnya hal yang sama yang sudah kami sampaikan sejak bulan Maret kemarin. Jadi yang pertama adalah tidak ada jalan pintas untuk mengakhiri pandemi ini. Kita harus lipat gandakan kapasitas testing, tracing, dan treatment. Tadi treatment Pak Adib sudah sebutkan ya. Dan juga tingkatkan kapasitas isolasi karena banyak orang yang positif COVID itu tidak perlu semuanya masuk ke rumah sakit. Jadi jangan rumah sakit itu jadi istilahnya jadi solusi utama gitu. Itu solusi terakhir karena kita harus mencegah semuanya di hulu. Gimana caranya supaya orang yang positif COVID itu tidak perlu sampai parah, tidak perlu sampai harus ditangani oleh rumah sakit. Mereka bisa isolasi mandiri atau mereka bisa diberikan fasilitas karantina terpusat kalau misalnya rumahnya tidak memadai untuk isolasi mandiri, deteksi dini dengan testing massal dan juga tracing. Jadi 20-30 kontak dari orang yang positif itu harus ditelusuri dan kemudian dites juga. Karena dengan begitu kita bisa mencegah penularan di level hulu. Jadi rumah sakit itu hilir. Jadi itu sebenarnya pertahanan terakhir kita itu rumah sakit. Jadi kalau sekarang semuanya bermuara di rumah sakit, ya tidak heran bahwa yang sekarang terjadi adalah seperti ini gitu, semuanya penuh. Padahal sebenarnya bisa bisa dicegah di level hulu. Jadi kami sudah menyampaikan ini sejak bulan Maret dan pesan kami masih sama. Jadi cegah penularan di hulu dengan lipat gandakan kapasitas 3T dan I, jadi test, trace, treat, dan isolasi. Itu tingkatkan, lipat gandakan kapasitasnya. Yang kedua yang kami sampaikan sejak bulan Maret itu adalah pentingnya data yang transparan. Jadi jangan kasus yang ada itu misalnya disembunyikan, atau angkanya dikecilkan, atau tesnya dibatasi sehingga level penularan di masyarakat itu tidak diketahui skalanya dengan benar. Karena apa? Ketika jumlah kasusnya itu terlihat kecil, itu akibatnya apa? Warga itu jadi abai. Oh, yang kena sedikit kok gitu. Di sekitar saya belum ada kok yang kena gitu. Tetapi di alternative universe itu rumah sakit kelabakan. Ada discord di situ gitu. Jadi
data itu harus transparan. Jadi data yang transparan, data yang valid itu akan membantu terbentuknya kebijakan publik yang lebih mumpuni. Dan juga itu akan membuat masyarakat itu lebih waspada. Dan yang ketiga yang kami minta itu adalah komunikasi risiko yang faktual. Jadi jangan dipupuri, jangan dianggap tidak apa-apa karena kenyataannya adalah pandemi ini, virus ini cepat sekali menularnya. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari pandemi ini adalah ya ini tadi 3T dan I, data yang transparan, dan juga kita saling menjaga bersama-sama. Gitu. Baik, data yang transparan, apakah ada temuan lain dari kawal COVID-19 mengingat memang jumlah data kasus positif COVID-19 di Indonesia hampir setiap hari menunjukkan angka yang cukup mengejutkan, bahkan beberapa hari terakhir berada di level kisaran 7 ribuan kasus. Nanti Mbak Elina kita akan berbincang usai jeda, masih bersama Dr. Adib juga. Kami jeda dulu, Prime News akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya lanjutkan ke Mbak Elina. Tadi pertanyaan saya, kita berbicara mengenai data yang transparan. Saya ingin tanya apakah tidak transparan atau tidak akurat. Ini ada dua hal yang berbeda. Temuan kawal COVID-19 seperti apa? Jadi ada beberapa hal yang kami temukan. Jadi misalnya perbedaan data, baik itu data kasus, data yang sembuh maupun data kematian, dari yang dilaporkan oleh web corona di level provinsi ataupun kabupaten, dengan yang dilaporkan oleh level pusat. Jadi itu salah satunya ya. Kemudian waktu itu juga justru kami dapatnya dari CNN Indonesia juga waktu melakukan penelusuran di Surabaya mengenai jumlah pasien aktif, jumlah kasus aktif dengan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Itu ternyata ada yang itu ternyata tidak match. Gitu. Jadi itu beberapa hal yang kami temukan gitu. Makanya kami mengumpulkan data itu tidak hanya dari covid19.co.id, tapi juga dari web corona yang ada di level provinsi dan kabupaten kota yang kami agregasi. Jadi kemudian kami bandingkan dua-duanya. Tapi ya itu, setiap hari ada gap-nya dan semakin ke sini tuh gap-nya itu semakin besar. Oke, angkanya cukup mencengangkan? Gap-nya persentasenya cukup besar? Misalnya ada di 2 provinsi itu yang data kematiannya itu bedanya sampai 40-50%. Sampai berapa, mohon maaf? 40-50% bedanya. 40 hingga 50%. Oke, saya ke ya, dokter. Yang antara yang dilaporkan oleh data pusat dengan data yang di level provinsi. Oke, masalah data ini penting memang karena menjadi pijakan untuk membuat what next, apa kebijakan selanjutnya yang akan dibuat. Saya ke dokter Adib sendiri di lapangan, apakah data-data yang kemudian disampaikan pemerintah mungkin saja berbeda sehingga tenaga medis, tenaga kesehatan yang berada di lapangan yang bertemu dengan pasien dan masyarakat cukup kewalahan? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang data yang menjadi concern bagi kami adalah yang pertama adalah data occupancy rate. Jadi occupancy rate untuk kemudian melihat jumlah yang dirawat. Dan ini kemudian lonjakan kasusnya ini, dan terus terang bagi kami sendiri, kalau kami di tim mitigasi, kami punya akses untuk kemudian berkomunikasi dengan semua tim mitigasi di cabang, di wilayah, dan perhimpunan, dan itu menjadi satu dasar yang kemudian kita pakai problem yang ada di lapangan. Karena concern di kami adalah bagaimana menjaga dan melindungi dan menyelamatkan para teman-teman sejawat kami, baik itu dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya. Terus kemudian dari data yang kita dapatkan, implikasi yang terjadi pada saat lonjakan kasus itu sangat berdampak juga pada kondisi yang terjadi pada nakes dan tenaga medis. Sebagai contoh, mamanya pada saat kita di bulan Agustus, di mana di situ setelah ada lonjakan kasus yang meningkat sampai 20% positif rate, itu juga berdampak pada angka kematian tenaga medis atau dokter yang pada satu bulan itu 32 orang. Demikian juga pada bulan November dan bulan Desember ini, per 24 Desember, satu bulan ini sudah ada 39 dokter yang meninggal sampai tanggal 24 Desember. Dan ini memang sesuai gitu loh. Jadi grafik kasus yang terjadi, dan ini kita coba kemudian ada beberapa daerah, contoh yang saya dapatkan di DKI Jakarta,
grafik kasus harian di DKI Jakarta yang naik itu berdampak juga pada tingkat kesakitan, angka teman-teman sejawat kami yang dirawat, dan juga angka kematian yang terjadi pada dokter khususnya, karena kami mengumpulkan data terutama untuk problema yang ada di teman-teman dokter. Dok, kita tahu bahwa hulunya adalah di masyarakat, perilaku masyarakat, apapun itu yang dilakukan di hilir, penambahan bed, tempat tidur, penambahan ruang ICU, apapun itu bentuknya, kuncinya ada di masyarakat. Anda melihat masyarakat sudah mulai abai, bagaimana kemudian mengingatkan kembali masyarakat pentingnya protokol kesehatan ini? Ya, jadi kita tidak bosan-bosan sebenarnya. Dari awal, saya kira teman-teman kawal COVID juga selalu menyampaikan mengedukasi pada masyarakat. Tidak ada pandemi itu selesai dari penguatan vaskes saja. Pandemi itu selesai dari masyarakat. Jadi garda terdepannya itu adalah masyarakat sebagai bagian dari prevention. Kita tidak akan mampu mengejar kemampuan fasilitas kesehatan dengan kondisi yang pandemi seperti saat ini. Karena kita tahu ada keterbatasan. Dan itu normally. Sebelum pandemi pun sebenarnya di Indonesia sudah banyak permasalahan terkait dengan kemampuan fasilitas kesehatan. Baik itu di wilayah-wilayah, terutama wilayah-wilayah yang terpencil dan sangat terpencil. Nah, ini yang menjadi satu problem sebenarnya yang ada di Indonesia. Sehingga kuncinya sekarang adalah sekali lagi masyarakat. Dan kami paham sebenarnya bahwa saat ini kondisi masyarakat, sosial, ekonomi, psikologinya itu juga berbeda tentunya, baik itu di bulan Maret dan sekarang. Dan yang paling penting adalah pada saat kemudian regulasi yang harus kita lakukan. Jadi kebijakan pemerintah itu harus tegas. Jadi kita selalu sampaikan, termasuk masalah pilkada, kita selalu sampaikan, oke, kalau pilkada tetap dilanjutkan, maka kita siap dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Sekaranglah konsekuensi ini. Sehingga mau tidak mau sekarang kita tidak bicara flashback, kita bicara ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang disampaikan Mbak Elina tadi, kuncinya adalah masyarakat. Jadi garda terdepan itu masyarakat. Dokter ini kami nungguin saja seharusnya. Tapi pada saat semuanya didorong, dihilir, kemudian di vaskes, di treatmentnya saja, tapi testing, tracingnya, dan preventionnya nggak dijalankan, maka bukan tidak mungkin kita sekali lagi punya keterbatasan. Dan itu yang kemudian terjadi. Jadi overload, overcapacity yang berdampak pada risiko paparan pada tenaga medis, tenaga kesehatan juga akan semakin tinggi. Dan risiko yang terjadi adalah risiko kesakitan dan kematian di tenaga medis juga akan naik. Itu yang kita tidak ingin harapkan ya. Baik, Mbak Elina, bagaimana ya kita mengingatkan masyarakat? Banyak sekali kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang kembali lagi pengetatan kebijakan. Bagaimana kemudian masyarakat paham bahwa saat ini kondisinya memang masih cukup kritis, tanda kutip, karena kasus positif tidak dalam kondisi menurun, tapi terus meningkat. Ya, dan meningkatnya itu pun perlu saya tambahkan bahwa meningkatnya ini pun masih dengan kapasitas testing yang terbatas. Jadi kalau kita melihat beberapa minggu atau mungkin 1-2 bulan belakangan ini yang di tes itu mungkin ada di kisaran 40 ribuan orang per hari. Nah, tetapi yang kami lihat naik itu bukan jumlah tesnya, tetapi jumlah positivity rate atau jumlah orang yang positif dari jumlah orang yang kurang lebih sama yang dites. Nah, ini berarti wabahnya itu skalanya itu membesar di masyarakat, bukan mengecil. Dan ini masih dengan skala testing yang luar biasa kecil. Gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini masyarakat dan pemerintah itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau meningkatkan trace dan test itu pemerintah, itu bukan masyarakat. Ya, masyarakat hanya bisa mengatakan saya bersedia dites. Tetapi yang bisa meningkatkan kapasitas testing dan kapasitas tracing itu adalah pemerintah. Jadi ini tidak boleh diabaikan, ini harus terus dilakukan dan harus ditingkatkan kapasitasnya. Dan kemudian yang penting lagi adalah tes itu hasilnya harus keluar dalam waktu yang cepat. Sehari kalau bisa, 24 jam. Ini kalau syaratnya WHO 24 jam ya. Karena apa? Kalau orang harus menunggu seminggu atau 5 hari atau 3 hari sebelum hasil tesnya itu keluar, selama masa itu dia menunggu dan di-treat sebagai apa gitu, sebagai pasien COVID, belum tentu positif. Disuruh isolasi mandiri, tapi yang ngawasi siapa? Orangnya belum tentu positif, sekali lagi gitu. Dan 3 hari, 5 hari, 7 hari adalah waktu yang sangat lama untuk menunggu untuk sesuatu yang menular.
Nah, jadi kepastian diagnosanya itu, kepastian hasil tesnya itu sangat penting untuk didapatkan dengan cepat, supaya baik nakesnya tahu harus melakukan apa next step-nya, dan juga orangnya yang dites itu juga tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi deteksi dininya itu penting sekali, karena ini saya ada gambarnya sedikit. Jadi kalau bisa dilihat ini, deteksi dini itu pentingnya adalah untuk mencegah orang itu membutuhkan treatment yang rumit. Dan itu penting sekali mereka mendapatkan hasil tesnya itu di level ini, ketika gejalanya masih lumayan ringan. Gitu. Sementara kalau menunggu lama, ya kemungkinan sudah bisa jadi ada komplikasi ini, komplikasi itu, gitu ya. Belum lagi udah bisa jadi udah menular ke beberapa orang lainnya. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu kita perlu menghapus stigma tentang testing, tracing, dan orang positif. Gitu. Jadi misalnya pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, selebritas, gitu. Jangan, kalau ini kami ingin menghimbau ya, jangan menyembunyikan kalau memang dites dan positif. Jadilah contoh. Semakin disembunyikan, walaupun sebenarnya sudah ada omongan-omongan di luar, semakin orang kemudian merasa, kok gitu ini aib dong, kenapa harus disembunyikan? Padahal ini penyakit yang sudah menyebar dengan luas, gitu. Pasti ada dari kita yang akan kena, gitu. Semakin orang itu tidak melihat realita dari COVID-19 itu di sekitar mereka, baik itu di TV, di medsos, atau di lingkungan sekitar, gitu ya. Semakin orang itu jadi punya justifikasi untuk mengatakan ini nggak separah yang digembar-gemborkan. Jadi misalnya kalau saya boleh memberi beberapa contoh yang baik, gitu ya. Misalnya Pak Dino Patijalal atau Dewi Persik, Pevita Pierce, gitu. Begitu mereka positif, mereka umumkan itu. Itu membantu tracing, jadi orang-orang yang ada di dekat mereka tahu bahwa mereka itu perlu dites atau mereka perlu karantina mandiri. Tetapi mereka juga dengan pengakuannya itu mereka mengedukasi masyarakat bahwa ini real, gitu. Dan ini saya ingin menghimbau banget, gitu. Ini penyakit yang bukan aib, ini sudah menyebar meluas di masyarakat, dan semakin banyak orang yang bisa kita sadarkan dengan pengakuan kita kalau misalnya ada yang positif, itu lebih baik, gitu. Jadi istilahnya kita bisa bersama-sama membunuh stigma, dan jangan orangnya dihindari, gitu, malah orangnya perlu dibantu kalau dia isolasi, kan. Baik, karena tidak ada konspirasi di sini, sangat nyata sekali bagaimana dampak COVID-19. Terakhir saya ke Dr. Adip, mengingat kondisi jumlah kasus positif di Indonesia, bagaimana kondisi rumah sakit, dan potensi apa yang mungkin terjadi pasca libur Natal dan Tahun Baru. Perlukah, pertanyaan begitu, perlukah pemerintah menarik rem darurat seperti awal pada saat masa pandemi di Indonesia? Ya, jadi rem darurat ya ataupun apapun kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu menjadi satu upaya untuk menekan laju transmisi sebenarnya. Tapi yang paling penting tadi yang disampaikan Mbak Elina tadi, kuncinya adalah masyarakat itu harus paham tentang apa sih maksud testing itu. Jadi tidak mungkin kalau saya secara pribadi saya mengusulkan ada kampanye bangga di tes. Jadi saya bangga di testing dan saya tuh mamanya mau negatif atau positif, gitu loh. Dan itu menjadi satu pemahaman bahwa pada saat kemudian dia berkontak dan dia tahu, oh itu yang saya barusan ketemu itu ternyata positif. Wah, saya harus dites, gitu loh. Ya, pemahaman itulah yang kemudian kita harus munculkan sehingga secara otomatis masyarakat sadar bahwa salah satu jadi upaya untuk menjaga itu adalah dengan testing tadi. Kenapa? Semakin cepat diketahui, tadi yang disampaikan Mbak Alina, deteksi dini. Itu adalah menjadi satu bagian, karena semakin cepat diketahui, semakin cepat diisolasi, ditangani dengan baik, insya Allah dia tidak akan masuk ke dalam kondisi yang akan lebih berat. Itu penting itu. Dan itu pemahaman ini harus kita sampaikan menjadi satu bagian kampanye, bahwa tidak ada stigma negatif terhadap hasil tes. Dia masih bisa beraktivitas, tapi dia dengan menjaga diri. Saya positif, tolong jangan dekat-dekat saya pakai masker, saya menjaga jarak. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita kampanyekan, menjadi satu perubahan perilaku, sehingga bukan tidak mungkin nanti ke depan memang kita akan terbiasa. Ya. Saya sebagai dokter, saya 2 minggu sekali di swab. Saya udah hampir 13-14 kali saya di swab. Buat kami itu adalah sebuah habit baru sebenarnya. Dan itu salah satu upaya untuk mencegah untuk apa? Mencegah kita tidak menjadi sumber penularan. Buat siapa? Buat orang terdekat kita, buat pasien saya, buat masyarakat yang lain. Gitu.
Jadi upaya-upaya inilah yang saya kira menjadi satu bagian untuk kampanye-kampanye untuk mengurangi stigma. Karena sekali lagi kita tidak akan mampu menampung semua kalau kita hanya konsentrasi di vaskes saja. Kalau kita hanya konsentrasi di treatment. Karena itu adalah hilirisasi. Kami dokter dan tenaga kesehatan adalah benteng terakhir. Garda terdepan adalah masyarakat. Baik, Dr. Adit terima kasih. Mbak Elina terima kasih telah berbagi perspektif malam hari ini di Prime News. Banyak catatan yang disampaikan, kita harapkan memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat bersama-sama karena kuncinya adalah kolaborasi, bekerja sama sehingga kita bisa menekan lajunya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Terima kasih atas waktu Anda malam hari ini.